Gereja. Ada 3 hal penting yang harus kita pahami kalau kita bicara tentang gereja. Yang pertama, gereja adalah sebuah tempat. Itu adalah tempat yang kita tuju setiap hari Minggu, di mana kaki kita melangkah. Jika tujuan kita adalah gereja, maka kita semua akan melangkah ke tempat yang sama, untuk kepentingan yang sama. Sekalipun kita berasal dari berbagai tempat yang berbeda-beda. Di gereja, kita menuju Tuhan. Gereja juga adalah sebuah peristiwa. Di sini, gereja bukan hanya dipandang sebagai gedung atau yang kita datangi. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita semua bersatu, memuji, menyembah Tuhan, melayaninya, dan mendengarkan isi hati Tuhan. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita merayakan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, gereja adalah sebuah kelompok yang menggambarkan komunitas. Kata Yunani eklesia untuk gereja pada awalnya berarti sekelompok atau sekumpulan orang. Dalam pengertian ini, gereja bukan sekedar gedung yang kita datangi atau acara yang kita hadiri. Gereja adalah sekelompok orang, lebih khusus lagi komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang bersatu di dalam sebuah kepentingan sorga. Jadi gereja yang Abuna maksud, bangunan, peristiwa, dan komunitas itu ada di sini. Itulah kita di G2CC, Golden Gate Community Church. Di sini kita semua dipersatukan di dalam satu tujuan, satu ibadah, dan satu komunitas. Oleh karena itu, setiap kali melangkah ke dalam gereja, mari siapkan roh, jiwa, dan tubuhmu untuk terhubung kepada Tuhan. Dan pada saat yang sama, melupakan dunia dan fokus hanya pada Tuhan. Mencari wajahnya untuk menerima berkat-berkatnya. G2CC adalah kita. Tempat merayakan Kristus melalui penyembahan, pujian, dan hati yang terbuka menerima firman-Nya. Tempat di mana kita semua dapat memberi yang terbaik kepadanya. Tempat mengalami kuasa Tuhan. Tempat berdoa, bersekutu, tempat hidup diberkati. Tempat berkumpul lebih dari 2-3 orang di dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa bukan? Banyak yang datang dan pergi. Tetapi bagi yang tertanam, semua itu menjadi bagian. Karena G2CC adalah gereja yang disediakan Tuhan untuk kita bertumbuh dan berakar bersama sehingga menghasilkan buah. Dan ini adalah tempat terbaik untuk mengalami mujizat. Maukah saudara mengalami mujizat itu bersama kami di sini? G2CC is my church, my community, and my family. Selamat datang di rumah, welcome home. Disinilah kita tertanam dan menyerap nutrisi ilahi yang luar biasa. Karena every day, with miracle. Welcome home, G2CC family. Shalom jemaat G2CC yang dikasih Tuhan. Shalom. Mari persiapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik. Sungguh teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Di dalam surga
kami ampuni sesama kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang
seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Datanglah kerajaan-Mu, mari Bapak Ibu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Haleluya Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami ya Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya, yang tidak pernah ingkar janji Tuhan. Kami percaya rancangan yang terbaik telah Engkau sediakan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. In Jesus name, mari semua yang siap memuji Tuhan, mari bersama katakan amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan bahwa kita punya Allah yang hebat. Sukacita itu melimpah atas hidup kita. Amin. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di
Tuhan tercurah atas Sekali lagi. Sukacita dalam Tuhan melimpah. Amin. melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah. Amin. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita Dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Sukacita atas Tuhan melimpah bagi setiap kita. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Yang semangat boleh katakan yes, yes, yes. Walaupun bumi bergoncang, namun kita punya Allah yang luar biasa. Haleluya. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit tak berlonceng, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku
satu-satunya Allah yang tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Amin. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, maka segalanya akan dipermudah. Sebab ada dikatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari bersama kita belajar lagu ini ya Bapak Ibu. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidup.
turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi-Mu. Dan itu yang kami alami Tuhan. Kami rindu Engkau bekerja di sepanjang tahun ini dalam hidup kami. Dan kami mau mengambil komitmen untuk tetap mengasihi Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, tiba saatnya bagi kami menerima taburan firman-Mu. Dan biarlah hati kami menjadi tanah di mana Tuhan akan olah, yang akan Tuhan kerjakan. Supaya melalui firman itu kami semakin mengasihi Tuhan. Dan kami akan melihat Allah turut bekerja dalam segala hal yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Hari ini kita akan belajar dari perjanjian lama. Sebuah kisah yang mungkin pernah kita baca. Dan kita akan melihat dalam perspektif yang berbeda pagi ini. Ketika kekeringan melanda sebuah wilayah di daerah Israel saudara. Dan di situ ada seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan bersama asistennya. Yaitu Nabi Elia. Buka Alkitab saudara dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 sampai 46. Kita akan baca bergantian 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 sampai 46. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah. Sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Apakah sudah terjadi hujan sebelumnya? Belum, tetapi Elia sudah mendengarnya sehingga dia memberikan petunjuk. Saudara baca ayat 42. 2-3. Membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Sampai sekarang kita tidak pernah tahu apa arti tindakan itu saudara. Tapi menurut beberapa penafsiran membungkuk ke tanah dengan begini saudara. Membungkuk ke tanah, mana tadi ayat 42? Coba ditampilkan lagi ayat 42. Membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Jadi dia berdoa menyembah. Seperti orang yang berlutut di bawah. Ya, kita lihat ayat 43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas dan ia melihat dan berkata apa saudara? Tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah diulang sampai berapa kali? 7 kali. Saudara baca 44. Berarti hujan sudah semakin dekat. Ayat 45. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Berarti ini hujan yang deras sekali saudara. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel. Saudara baca 46. Bagian pertama yang saya sampaikan dalam kisah ini saudara. Elisa, Ahab dan orang-orang yang ada di utara sedang berada dalam sebuah situasi. Katakan situasi. Situasi mereka adalah kekeringan 3,5 tahun. Saudara, Anda bisa bayangkan kalau kekeringan kita berada dalam situasi yang sangat tidak menyenangkan. Mungkin kita juga berada di dalam situasi-situasi yang kurang lebih sama dengan apa yang dialami di dalam perikop ini saudara. Dan kita akan bolak-balik, kita akan melihat bagaimana caranya kita keluar dari situasi itu. Yang jelas di dalam perikop yang kita baca kita melihat sebuah situasi kekeringan. Dan satu-satunya solusi untuk menghadapi situasi itu adalah hujan turun. Elia adalah nabi Tuhan. Dia adalah wakil kekuasaan Tuhan di bumi. Di masa perjanjian lama nabi adalah wakil Tuhan. Apa yang dikatakannya seperti Tuhan bicara. Nah di situ ada Raja Ahab. Dia nakal dan jahat. Bersama istrinya mereka mencoba membelokkan iman orang Israel dengan menyembah berhala. Itu yang membuat mereka dihukum, saudara. Maka kita perlu mengevaluasi diri kita. Jangan-jangan situasi-situasi tertentu yang menyebabkan kekeringan sedang terjadi dalam hidup kita. Itu lahir dari perilaku-perilaku kita sendiri yang salah selama ini. Tentu saja kita harus keluar dari situasi itu. Dan kita akan belajar dari prinsip yang sama. Karena kesalahan Ahab, dia mengizinkan istrinya membangun bukit-bukit pengorbanan dan mezbah-mezbah di bukit-bukit itu untuk menyembah berhala. Dan itu membuat Tuhan marah, saudara. Hari ini saya mau beritahu kepada saudara, tahun 2025, entah apapun situasi di luar sana, kalau mau Anda tidak mengalami kekeringan, jangan sampai Anda terlibat dengan berhala. Bilang amin.
Jangan sampai. Dunia boleh di sana gonjang-ganjing, tapi anak Tuhan selalu diberkati. Selalu ada lahan yang subur bagi anak Tuhan. Kita harus berani melihat situasi kita dan mengukur apa yang menyebabkannya. 3,5 tahun terjadi kekeringan dan saudara. Dan mereka mengalami kelaparan. Tetapi dalam 3,5 tahun itu, apa yang dilakukan oleh Elia? Elia berdoa dengan tekun. Bagi orang-orang yang berdoa selalu ada yang namanya breakthrough, terobosan dan pembalikan keadaan. Nah, di dalam spiritnya dia merasa bahwa hujan sudah sebentar lagi akan terjadi. Ini adalah jawaban doa, saudara. Orang-orang yang berdoa dengan tekun itu sadar di dalam dirinya ada semacam radar yang mengerti bahwa Tuhan sebentar lagi akan bertindak. Oleh sebab itu, dia mempersiapkan diri. Kita kehilangan insight rohani selama ini karena fokus kita beda. Kalau kita mau menghadapi situasi kita dalam insight-nya Tuhan, maka ada semacam radar, getaran, frekuensi. Kita tahu Tuhan akan bertindak. Kita sampaikan isi hati kita sampaikan situasi kita kepada Tuhan. Tuhan, ini masalahnya. Ini problemnya Tuhan. Dengarkan saya, Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan memberikan semacam radar bangkit dalam dirimu dan Anda merasa sepertinya Tuhan mau bicara. Sepertinya Tuhan mau bicara tapi kapan saya tidak tahu. Ada semacam kepekaan rohani bagi orang-orang yang membawa situasinya kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, untung masih ada satu orang yang berdiri bersama pasukan, bersama orang-orang lain, bersama dengan Elia. Ada orang-orang yang setia berdoa memohon Tuhan menyelesaikan situasi ini. Dan ketika Elia tahu ada sesuatu yang mendesak di dalam rohnya, dia tahu Tuhan akan bekerja. Dia tidak tahu dengan cara apa, kapan, dan di mana. Dia mengikuti tuntunan spirit itu. Dia sampai di atas Gunung Karmel. Dia merasa ada semacam desakan. Dia berkata kepada Ahab, kembali ke Israel. Hujan akan segera datang. Karena mereka bertemu di Gunung Karmel. Elia di Gunung Karmel, dia berlutut dan berdoa dengan mukanya sampai ke tanah. Nah, situasinya bukan di Elianya, saudara. Situasinya yang akan kita lihat dan kita pelajari dan menjadi berkat buat kita pada pagi ini adalah pada bujangnya. Ada seorang yang menemani Elia. Dan kita kenal itu namanya Elisa. Sebenarnya yang terjadi dalam kisah ini adalah Elia sedang memberikan didikan rohani kepada orang yang mengikutinya. Supaya orang ini juga mengalami breakthrough dan memiliki insight ilahi di dalam rohnya. Elia tahu hujan akan terjadi. Dalam spiritnya dia tahu Tuhan akan bekerja. Tapi si hamba, si bujang tidak tahu apa-apa. Elia tahu bahwa akan ada tanda yang datang dari kejauhan. Dan dia meminta si bujang ini untuk bisa melihat tanda yang sama. Tapi sampai 6 kali disuruh naik ke atas gunung. Melihat di kejauhan. Bujang ini tidak mampu melihat apapun. Saudara, seorang yang duduk diam di kaki Tuhan akan selalu bisa melihat yang namanya potensi solusi. Kita tahu, kalau Tuhan sedang bergerak kita tahu, kita melihat potensi. Belum solusinya saudara, potensi solusi. Makanya awan sebesar telapak tangan baru bisa dilihat oleh si bujang itu. Setelah bolak-balik disuruh naik ke atas, coba lihat, naik lagi kau. Lihat, gak ada apa-apa Tuanku, dia turun ke bawah lagi. Naik lagi, turun. Dia tidak bisa melihat potensi. Sementara Elia sudah bisa melihat potensi itu. Sudah, dia sedang membagi imannya kepada orang-orang terdekatnya. Tapi orang ini gagal. Karena tidak berada di dalam frekuensi yang sama. Saudara, hari-hari ini Tuhan bekerja luar biasa di tengah-tengah kita loh. Mari kita samakan frekuensi kita. Amin, amin. Ya, harus ada penyamaan frekuensi. Itu yang dilakukan oleh Elia kepada sang bujang. Mungkin kita gagal 5 kali, 2 kali, 4 kali, 6 kali. Tapi jangan gagal sampai yang ke-7 kali. Bujangnya gagal sampai 6 kali. Samakan frekuensimu. Aku sudah melihat, kau kok belum bisa melihat. Potensi solusi selalu Tuhan berikan bagi orang-orang yang berdoa dan percaya dan berharap kepadanya. Baru ke-7 kali bujang ini naik ke atas awan. Saya nggak tahu ya, tapi kisah ini tidak menceritakan kepada kita. Apakah si bujang ini kesal bolak-balik itu dari pertengahan Gunung Karmel ke atas itu agak jauh saudara. Belum lagi naik turun, naik turun, naik turun. Apa dia kesal atau tidak. Tapi dia nurut saudara. Baru setelah ke-7 kali. Setelah ke-7 kali.
sang bujang melihat potensi awan itu. Saya melihat ini sebagai sebuah proses transfer of faith. Transfer iman. Mungkin di langkah pertama transfer itu belum sepenuhnya terjadi. Langkah kedua makin naik levelnya. Untung saja dalam kisah ini kita melihat si bujang itu nurut. Coba kalau dia nggak nurut, coba kalau dia ngomel-ngomel, transfer of faith itu gagal. Saudara, di gereja ketika hamba Tuhan berbicara, imanmu sedang dibangun kembali. Ada yang disebut dengan transfer of faith. Makanya di gereja itu, mau Anda nggak puas di satu gereja, pindah ke gereja lain. Nggak puas lagi, kecewa, pindah ke gereja lain. Sebenarnya nggak ada gunanya selama Anda duduk dimanapun dalam gereja, tidak bisa menerima transfer of faith. Jadi yang salah bukan gerejanya. Yang salah bukan bilang ini lebih enak, ini lebih bagus, ini lebih nyaman. Bukan. Tapi kita, si hamba 6 kali gagal dan baru dia berhasil pada langkah yang ke-7. Dia melihat potensi itu. Ketika dia melihat potensi itu belum apa-apa. Baru tanda awal bahwa iman itu sedang ditransfer oleh Elia kepada hambanya. Maka dalam gereja sebenarnya kita sedang membangun iman kita untuk melihat apa yang dilihat oleh orang lain. Untuk melihat apa yang dilihat oleh hamba Tuhan. Untuk melihat apa yang dinyatakan melalui firman itu. Kita melihat potensi solusi. Katakan amin, saudara. 7 kali proses yang sama. Elia berkata, naik lagi lah. Naik lagi. Apa kira-kira komentar Anda kalau Anda lagi punya masalah keuangan, saya suruh Anda naik tangga di belakang gereja. Di sini ada tangga, saudara. Naik ke atas bumbungan gereja. Udah lutut sakit, kaki capek, Anda tidak merasakan apa-apa. Orang-orang yang tidak berada dalam frekuensi yang sama, seberapa sering pun dia diminta untuk melakukan tindakan profetik, tidak akan pernah dia bisa mengerti dan tidak akan mengalami sesuatu. Sebenarnya yang dilakukan oleh Elia kepada Elisa, meminta orang ini untuk berada dalam frekuensi yang sama, supaya apa? Dia bisa memaknai kehidupan rohani yang sedang dialirkan dari mentornya kepada anak buahnya. Entah sudah berapa lama Elia dan Elisa ini berjalan bersama-sama. Elia dan Elisa tidak mau itu hal yang biasa-biasa saja. Apa yang dilihat oleh Elia hendaknya itu menjadi yang dilihat oleh Elisa, oleh sang bujang. Kalau ini terjadi, mereka berada di dalam kesamaan frekuensi. Saudara, bagian kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, sebagai refleksi kita dari kisah ini, saudara mau nggak menjadi orang-orang seperti Elisa yang bisa menangkap dimensi itu lebih cepat? Tidak perlu harus menunggu sampai 7 kali. Saudara, di dalam proses cloning secara biologis, DNA itu diambil. Kalau kita mengikuti tahap cloning, saudara, DNA yang diambil adalah DNA asli. Kalau kita misalnya cloning monyet, maka DNA asli dari monyet itu kita ambil, saudara. Untuk kita reproduksi ulang melalui di laboratorium dengan sebuah sistem tertentu. Nah, saya menggunakan istilah ini untuk membicarakan hal yang sama mengenai proses cloning iman. Ketika kita mau satu frekuensi di dalam kegerakan Tuhan, saudara, maka transfer of faith dari orang-orang yang memberikan petunjuk kepada kita dapat kita cloning dalam iman kita. Jadi kita ambil DNA orang-orang yang menjadi mentor buat kita. Itu yang sebenarnya dikehendaki oleh Elia kepada Elisa. Kamu sudah di sampingku. Sudah berapa lama kamu di sampingku? Kamu kok belum maju-maju? Sudah berapa tahun di sampingku? Engkau melihat aku berdoa. Engkau melihat aku mengajar. Engkau melihat aku menerima insight dari firman Tuhan. Engkau melihat aku menerima pernyataan profetik dan menyampaikannya. Kalau engkau belum berada dalam penglihatan yang sama, apa yang tidak beres dengan dirimu? Jangan-jangan selama ini engkau cuma jadi pengikut. Berarti tidak terjadi transfer of faith. Tidak terjadi yang namanya cloning DNA rohani itu, saudara. Mari mulai berpikir. Sudah berapa lama Anda menjadi jemaat di gereja ini?
Sudah berapa lama Anda menjadi orang-orang yang menopang pelayanan untuk gereja ini? Mulai hitung harimu. 6 tahun, 7 tahun. Kalau hidupmu belum berubah, apa yang salah? Mari mulai berpikir. Jangan-jangan selama ini kita hanya terlibat dalam hal-hal yang bersifat perform. Jangan-jangan selama ini kita hanya nongol-nongol aja. Kita lupa esensi dalam sebuah kehidupan rohani. Iman itu ditransfer. Amin saudara. Amin. Kehidupan rohani itu bisa Anda cloning dari gembalamu, dari orang-orang rohani yang menyampaikan kebenaran kepadamu. Tangkap itu. Jangan cuma lihat endingnya. Loh dia kok diberkati ya. Loh hidupnya kok baik-baik saja ya. Loh kok bagus ya. Anda transfer cloning, Anda cloning DNA-nya enggak. Ini penting untuk kita renungkan. Tuhan taruh beban ini dalam hati Abuna. Tidak ada hari tanpa saya mengalami mujizat, saudara. Saya mau bersaksi depan jemaat. Tidak ada hari, day by day. Awal tahun ini kami mengalami mujizat yang luar biasa. Tunggu saja ceritanya. Kalau Anda tidak mengalami, apa yang salah? Semua orang dipakai dalam perspektif yang berbeda-beda. Tapi ambil cloning DNA itu. Cloning. Terapkan dalam hidup saudara. Itu gunanya mentoring. Bukan hanya sekedar hadir di gereja. Itu gunanya terlibat dalam pelayanan. Bukan hanya sekedar tampil di atas mimbar. Tapi ada sesuatu. Gereja itu kan Anda tertanam. Bilang amin saudara. Kalau Anda tertanam, akarmu itu menjalar ke bawah. Anda serap, Anda serap. Gembalaku iso ya aku iso. Koncoku iso ya aku iso. Kami hidup di dalam tanah yang sama. Tanahnya jitu sisi. Serap, nutrisi ilahi. Lihat DNA yang baik di situ. Cloning dalam hidupmu. Sebab apa? Hukumnya adalah sebelum Anda bergerak dalam imanmu sendiri, Anda bisa meniru iman orang lain. Anda gunakan iman orang lain sebagai model bagimu. Setelah itu menjadi model bagimu, Anda akan tumbuh dengan imanmu sendiri. Itu yang disebut dengan cloning. Kita tidak hanya sekedar niru orang lain, tidak. Kita gunakan apa yang sudah dicapai oleh orang lain itu sebagai inspirasi rohani bagi kita. Setelah itu kita gunakan template-nya, kita gunakan modelnya, dan kita punya iman sendiri. Kita punya panggilan sendiri. Itu isi hati Tuhan buat kita pagi ini, saudara. Sebenarnya dalam 1 tahun terakhir, Abuna bolak-balik mengajar dari 2024 Januari sampai Desember. Agar kita bisa bergerak di dalam cloning iman ini. Pertama, kita harus tetap berada di dalam covering. Amin. Ingat khotbah Abuna, orang yang menerima kebaikan Tuhan harus selalu berada di dalam covering. Seperti anak ayam yang berlindung di balik sayap induknya. Dia memiliki satu tempat perteduhan. Dia punya satu tempat perlindungan. Itu yang terjadi dalam hubungan Elia dan Elisa. Elia berkata, tidak cukup hanya kamu berada di sampingmu, di sampingku. Engkau harus bisa melihat bahwa aku adalah satu covering rohani bagimu. Dia sedang mendidih, dan akhirnya kita melihat bahwa Elisa jauh lebih besar dipakai oleh Tuhan dibanding tuannya dengan mujizat 2 kali ganda. Karena covering itu berhasil. Oleh sebab itu saudara, yang saya isi hati Abuna sebagai gembala buat kita. Mari Anda konsisten berada dalam covering rohani di gereja kita ini. Konsisten. Mau cari gereja yang sempurna, di sana, di situ, nggak bakalan ada. Kesempurnaan gereja hanya akan terjadi ketika nanti gereja Yerusalem baru itu akan turun ke bumi. Dan Yesus datang untuk kali yang kedua. Anda masih bisa kecewa dengan pemimpinmu, kecewa dengan saya. Anda masih bisa kecewa dengan orang-orang di sekelilingmu yang melayani bersamamu. Anda bisa kecewa dengan orang-orang yang bersinggungan denganmu. Tapi itu tidak boleh menjadi alasan untuk Anda keluar dari covering.
Tidak boleh menjadi alasan. Anda bergaul dengan Abuna 1 minggu, Anda bisa melihat kelemahan-kelemahan saya. Bagaimana saya ngomel, bagaimana saya ngomong, Anda bisa kecewa. Dan itu yang membuat orang-orang gagal mengalami cloning of faith. Gagal mengambil DNA. Karena hatinya lebih dipenuhi oleh kedagingannya, kekecewaannya. Daripada mengutamakan esensi yang utama. Esensi utama, saudara. Belajar. Gembalaku kok iso ngene ya? Caranya dia gimana? Aku ambil dulu itu. Hidupi dulu itu. Baru Anda akan mendapatkan dirimu sendiri. Dan Anda bertumbuh dalam imanmu. Itu yang Abuna ingin sampaikan pagi ini kepada kita. Jangan pernah tinggalkan covering. Haleluya. Amin. Amin. Bukan berarti nanti Anda terjemahkan bebas di luar sana. Khusus untuk Abuna. Kalau nggak ada di luar Abuna berarti tidak covering. Ada orang-orang yang seperti itu, saudara. Itu orang-orang yang tidak mengerti esensi dari pengajaran. Oh, hanya kalau mau diberkati ya di samping Abuna. Kalau nggak mau ya jangan di samping pendeta yang lain. Hanya boleh di samping Abuna. Itu orang bodoh. Hatinya keluar penuh dengan kekecewaan karena tidak mendapatkan apa-apa. Muna rindu di sepanjang tahun ini. Kalau kita terus mau mengalami kebaikan Tuhan, berada dalam covering Tuhan. Kalau Anda tertanam di gereja ini menjadi covering rohanimu. Konsisten di sana. Bagian yang kedua, yang Elia ingin ingatkan kepada Elisa, bukan hanya covering. Supaya DNA rohani itu ditransfer, saudara. Bangun hubungan. Katakan bangun hubungan. Ya, sapa orang-orang yang menurut saudara menjadi role model bagi DNA imanmu. Sapa, bangun interaksi, ngomong, bicara, adakan pertemuan, minta nasihat, minta didoakan. Ada hubungan ilahi. Kalau ada hubungan, apa yang ada dalam diri orang itu akan mengalir dalam diri saudara. Bukan menang-menangan, bukan begini. Lalu akhirnya sibuk dengan pikiran sendiri. Biasanya seperti itu loh. Apalagi kalau orang-orang kecewa. Biasanya seperti itu loh. Makin jauh. Jangan mau menjadi jemaat yang seperti itu. Abuna gak mau. Gak cocok Anda di sini kalau yang begitu. Di sini kita masih kecil, saudara. Nama gereja kita aja Community Church. Jadi semua orang bisa tahu siapa kan? Bisa tahu toh? Bisa tahu itu guru Karangturi. Kita tahu. Kita tahu karena kita masih kecil. Kita tahu. Oh itu pengusaha, kita tahu. Bangun hubungan, jangan cuma hadir, datang, duduk. Lihat, ketika Anda melihat seseorang menyembah Tuhan, lihat DNA apa yang bisa Anda copy dari dia. Ketika Anda melihat seseorang antusias dalam membaca Alkitab, sadarkan dirimu, apa yang bisa aku copy dari orang ini. Ingat hukumnya ya. Copy dulu milik orang lain. Setelah Anda mendapatkan template-nya, Anda akan memiliki imanmu sendiri. Itu hukumnya. Jangan cuma ngedumel. Rano gunane, rak mutu, gerejo-gerejo, aku ora diberkati, utang makin akeh, balik wae. Nggak ada gunanya. Itu perspektif yang salah. Pendeta mengecewakan, sono golek pendeta lain, sono golek. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Saya membangun perspektif yang benar buat kita semua hari ini. Hubungan itu penting. Amin saudara. Bukan hubungan cinta-cintaan. Hubungan rohani. Mari kita bangun itu di gereja kita ini. Kita akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja. Lihat, orang ini rajin ke gereja. Orang ini luar biasa pelayanannya. Diurapi. Aku mau bangun hubungan. Supaya dia menjadi role model bagi imanku. Untuk mengkloning imannya. Kubawa di dalam diriku. Lalu aku akan mengembangkan sesuai dengan panggilanku sendiri. Ingat ya saudara. Saya ulangi lagi. Sebelum Anda memiliki modelmu sendiri. Anda dapat mengkloning model orang lain. Lalu kembangkan. Elia mengajar betapa pentingnya covering. Elia mengajar betapa pentingnya impartasi. Ngomong-ngomong sound system hari ini enak sekali.
Jadi Abuna semangat. Kita beri tepuk tangan dulu untuk multimedia kita. Ya, berada di dalam hubungan. Dan yang ketiga, saudara, itu gunanya impartasi. Ini berkait dengan yang kedua. Impartasi bukan hanya penumpangan tangan. Memang bagian pertama dari impartasi adalah penumpangan tangan. Didoakan. Minta doa itu pada pendetamu, saudara. Minta. Jangan sungkan. Abuna, tolong dukung doa Tuhan. Atau tolong dukung doa. Aku minta pertolongan Tuhan. Minta impartasi itu. Itu penting sekali. Kemarin hanya untuk nama sesuatu nama. Saya ditelepon. Tolong minta nama. Saya bilang nama itu tetap buat sendiri toh nama. Tapi saya percaya di balik permintaan itu ada yang namanya keinginan untuk mendapatkan doa. Ini penting. Kemarin itu saya Natal di PT-nya Pak Daniel ini. Saya tahu dia mengincar sesuatu yang ilahi. Dia tidak mau hanya Abuna sekedar hadir dalam Natal mereka. Abuna ada waktu, ada. Aku ajak keliling sebentar. Doakan daganganku ini. Dia ini kan pedagang. Ben payu supaya tidak ada kecelakaan kerja. Gembalamu itu tidak minta makanan kalau datang ke rumahmu. Tidak minta amplop. Enggak. Hilangkan itu dari pikiranmu. Hilangkan. Wah, sungkan ngundang Abuna, amplop B, ngundang guru besar. Ya, lain lagi ceritanya kalau itu. Jujur aja, lain lagi ceritanya. Kalau udah akademik, ada standarnya, saudara. Tapi dalam pelayanan tidak ada standar. Hilangkan itu. Oh, Abuna sibuk. Masa sih? Memang sibuk. Kan ada tim yang lain. Kan bisa ditelepon. Itu semua bisa diselesaikan. Hilangkan keraguan-raguan itu. Kalau tingkat urgensi, saya nggak bisa ke sana, saya telepon. Halo, Pi. Doa itu penting. Impartasi itu penting. Tapi the real impartation is relationship. Kalau Anda tidak membangun hubungan, Anda tidak akan menerima impartasi yang sebenarnya. Maka kita menjadi kecewa dan pindah gereja lagi. Kita menjadi kecewa, pindah gereja lagi. Kita menjadi kecewa, pindah gereja lagi. Nggak ada gunanya, yang nggak beres kita. Jadi hari ini kita belajar dalam cloning iman itu. Pertama, sebelum Anda memiliki dan hidup dalam imanmu sendiri, gunakan iman orang lain. Supaya Anda mengalami kuasa Tuhan. Masih ingat kisah perjanjian baru? Ketika orang yang lumpuh tidak bisa pergi ke rumah di mana Yesus berada. Iman siapa yang bisa menyembuhkannya? Iman 4 temannya yang menggontong dia. Kita bisa gunakan iman orang lain sebagai inspirasi. Model, kita cloning DNA-nya, kita bawa sampai kita menemukan konsep kehidupan iman kita sendiri. Ingat saudara, iman itu bertumbuh. Tidak bisa Anda tanam hari ini lalu Anda tuai sebentar. Tidak bisa. Membutuhkan sebuah proses. 7 kali naik ke atas, baru yang ke-7 mengalami breakthrough. Lah kalau Anda tidak setia pada yang pertama, kedua, ketiga, Anda tidak akan sampai pada yang ke-7. Tidak akan dapat apapun. Sampai Anda memperoleh model imanmu sendiri bertumbuh dalam Tuhan. Tertanam, berada di dalam kafring. Anda akan melihat tahun ini kita akan mengalami terobosan demi terobosan. Haleluya. Sebelum kita berdoa, saya akan berdoa buat saudara. Kali ini Tuhan menggerakkan hati saya untuk berdoa. Saya mau bersaksi. Ada seorang pengerja cuma 7 bulan berada di samping Abuna. Cuma 7 bulan. Semua orang awalnya menertawakan dia. Tahu idenya? Dia mau pergi ke bangsa-bangsa. Masih ingat Zefanya? Masih ingat Zefanya? Cita-citanya apa? Pergi ke bangsa-bangsa. Tapi bahasa Inggris 0 putul. Paspor tidak ada. Saya bongkar sebuah rahasia. Sebelum dia datang ke Semarang, saya sudah berkoordinasi dengan sekolah Alkitab yang mengutus dia. Saya bongkar rahasia yang tidak semua orang tahu. Makanya ketika saya mendengar awal-awal dia di sini dia mau minggat, saya bilang biar aja minggat. Biar di training karena ada pesan bahwa dia harus di training dengan keras. Untuk menguatkan panggilannya. Saya sudah tahu dia akan diarahkan kemana. Jadi ketika dia connect dan berkata aku mau ke bangsa-bangsa, kamu gak bisa bahasa Inggris. Bagaimana?
Ketika dia di-training oleh Daniel, di-training oleh Abuna, awal-awal dia mau pulang kembali ke Batam. Sono, saudara, mungkin langkah pertama Anda tidak kuat, Anda tidak akan sampai ke langkah yang ke-7. Haleluya. Anda sudah tiba di langkah yang ke-5 dan menyerah pada langkah yang ke-6, tinggal 1 langkah. Anda tidak bisa melihat awan sekepal telapak tangan itu. Saudara, bulan-bulan pertama dia di sini, bulan-bulan yang penuh dengan tantangan. Dia mengalami konflik untuk meneguhkan panggilan pelayanannya. Suatu kali ketika doa awal tahun 2024, dia baru cerita. Kemarin kami ketemu dengan dia di Magelang, saudara. Saya berkata, nanti saya cerita itu. Awal tahun 2024, Abuna memberi tugas untuk berdoa bagi setiap panggilanmu, setiap pekerjaanmu. Dia tidak punya apa-apa. Dia tahu bahwa dia mau ke bangsa-bangsa tapi dia tidak punya nyali. Jadi apa yang dia lakukan? Dia ngomong begini, saudara. Aku nyuri gembok gereja Jitu Sisi. Aku nyolong gembok gereja Jitu Sisi, ku lepas diam-diam, ku masukkan di kantongku. Karena Jitu Sisi adalah gereja yang dipakai oleh Tuhan. Aku mau ambil semua apa yang Tuhan berikan untuk Jitu Sisi. Itu pengakuannya, saudara. Saya bilang, nekat kau. Itu gereja orang lain. Pokoknya aku tidak tahu apa yang harus aku bawa. Aku ambil gemboknya, Abuna, udah ku kantongi. Begitu aku naik ke atas ini, tiba-tiba Tuhan bicara kepadaku. Bukan itu. Karena dia beriman, kalau kunci gereja ini dia ambil, maka dia akan bisa membawa kuasa Tuhan dari gereja ini dimanapun dia pergi. Dia ngomong begitu. Memang dia ini kan pengendali air, ingat videonya itu ya. Iya toh. Jadi dia saya kaget begitu, saudara. Tapi ketika dia naik tangga pertama, dia berkata, Roh Kudus bicara, bukan. Akhirnya dia kembalikan gembok itu di luar, lalu dia jalan di ruang Abuna, dia lihat di situ ada globe. Di situ muncul semua panggilan pelayanannya beberapa tahun yang lalu. Dan dia berkata, Abuna, boleh nggak aku pinjam globenya? Globe itu peta dunia yang bulat itu loh. Boleh, buat apa? Saya mau doakan. Ngapain? Aku mau ke bangsa-bangsa. Lah ke bahasa Inggris ora iso. Nggak apa-apa, terserah Tuhan nanti. Akhirnya dia naik ke atas, didoakan dengan globe itu. 1 minggu kemudian dia balik ke Batam. 2 minggu kemudian dia telepon dari Batam, Abuna dukung doa, saya sedang di imigrasi. Ngapain? Ngurus paspor. Ngapain? Aku diutus menjadi penginjil ke Indochina. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dia diutus benar-benar ke Kamboja dan Vietnam. Diutus, saudara. Dan dia berangkat. Dan dia selalu update. Dia selalu WA. Abuna, aku lagi begini. Anda tahu apa yang dia alami di sana? Pertama, tantangannya ya. Pertama, dia hanya pernah makan 6 Indomie untuk 1 bulan. Cukup nggak cukup, pokoknya segini makanan. Saya berkata, ya itu panggilanmu. Nyatanya kau masih hidup kan? Nanti Anda lihat lebih ganteng, lebih putih, ada videonya nanti. 6 Indomie, 1. Dia pernah kekurangan air, nggak ada duit untuk beli air. Mbok ya telepon, saya bilang, nggak berani. Jadi yang dia minum air comberan. Dia harus minum. Kalau nggak mati dia. Dia pernah makan nasi pakai air putih. Dia ingat betapa dia diberkati makan tanpa batasan di Jitu Sisi. Di sini nggak ada pembatasan makanan, saudara. Dia kalau makan, saudara, nasinya segunung. 2-3 porsi. Jadi dia, aku ingat masa-masa diberi makanan oleh Abuni. Tidak ada pembatasan makanan di Jitu Sisi. Aku kekurangan makan di sini, Abuna. Oke, saya bilang gimana ongkosmu? Dia cukup, tidak cukup. Saya tidak usah menyebutkan apa sih rekaman ini akan muncul kemana-mana. Cukup, tidak cukup, cuma sekian $. Ketika kiriman datang, belum datang dia telepon pembimbingnya. Aku nggak ada uang, habis. Saya baru, penginjil baru. Yang lain aja nggak protes, kamu kok protes? Berpuasa kamu. Digituin, saudara. Wah, saya nangis di situ. Waduh, luar biasa. Sekarang apa yang terjadi denganmu, nak? Aku sudah selesai dengan Indochina, aku sudah selesai dengan Vietnam dan Kamboja. Jadi kami itu kemarin pergi ke Jogja, dia beritahu bahwa dia ada di Magelang.
Bukankah kamu berada di Vietnam dan Kamboja? Sekarang aku sudah 1 bulan ini di Magelang, Abuna, lapor. Kami ada di Jogja, kami ongkosin. Kau datang sekarang ke Jogja, ketemu dengan Abuna nginap di hotel ini sekarang. Dia datang numpang motor temannya, saudara, dia bawa helm. Temannya tinggal di Jogja, dia ikut, saudara, demi ketemu kami. Saya bertanya, ngapain kamu ke sini? Abuna, Tuhan bekerja lagi. Kenapa? Aku berada di Magelang ini selama 6 bulan. Nanti sampai 6 bulan ke depan dia berada di Magelang. Di sebuah sekolah menengah kejuruan. Untuk apa? Dilatih berbahasa Jepang. Karena dia akan diutus menjadi misionari di Jepang. Harus SMK ini, karena SMK ini yang akan mengeluarkan visa nanti. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ini gila anak ini. Jadi bahasa Inggrismu gimana? Yes aja, Abuna. Bahasa Vietnammu ya udah bisa dikit-dikit. Makanya aku pergi belajar bahasa Jepang di sini. 6 bulan nanti. Jadi dia masih bisa bilang, ada waktu lari ke Semarang. Kesaksian di depan jemaat. Bicara bahasa Jepang dengan kami. Jadi dia berlatih bahasa Jepang. Jadi nanti sekitar pertengahan tahun, bulan Maret atau April, dia akan dikirim sebagai misionaris di Jepang. Gayanya luar biasa. Begitu ketemu, masuk hotel. Dari jauh. Dengan gaya, tahu sendiri gayanya Zevanya tuh. Abuna! Masuk. Itu luar biasa anak ini. Anda tahu? Cuma 7 bulan di samping Abuna. Dia mendapat DNA. Yang tidak pernah orang lain tahu. Setiap jam 10 malam. Dia ketok ruang Abuna. Dia bilang, Abuna, ajarin aku cara Abuna berdoa. Dia cloning iman itu. Dia pernah datang, saya lagi sibuk kerja. Dia datang ketok, ajarin aku cara baca Alkitab, Abuna. Ajarin aku. Ajarin aku gimana caranya Abuna terhubung dengan Tuhan. Dia minta itu satu-satunya dalam hidup saya. Ajarin aku, Abuna. Gimana caranya Abuna dapat mujizat ini? Gimana ketika Abuna berdoa, apa yang Abuna rasakan? Aku ini orang berdosa, Abuna. Dia buka hidupnya. 7 bulan. Dia cloning DNA itu. Sampai dia punya DNA sendiri. Dan saya bertanya kepadanya, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Dia berkata, kalau tidak dengan Tuhan, udah lari aku dari pelayanan ini, Abuna. Saya berkata, jangan lari. Kamu tetap terhubung dengan kami. Mari kita lihat kesaksiannya. Lalu kita akan berdoa. Oke. Shalom jemaat Tidak, Tuhan, saya Zevanya toh? Simangunsong, Putih kulitnya saya sekarang. bekerja di Citu Sisi dulunya. Namun saudara, hari ini saya boleh menjadi pelayan Tuhan. Dan itu semua karena anugerah Tuhan. Dan boleh Tuhan pakai hari ini bahkan ke bangsa-bangsa. Oleh karena itu ada satu hal pesan dan kesaksian sedikit. Bahwa dulunya waktu saya pengerja di Citu Sisi, ada satu hal yang menarik di... sorry Abuna. Tidak apa-apa. Ada satu kesaksian perjalanan hidup saya. Jam tangannya berubah, handphonenya berubah. Sebenarnya di awal saya bertobat, berubah, ada satu panggilan yang Tuhan taruh dalam hati saya, yaitu melayani Tuhan sampai keliling dunia. Namun semua itu saya lupakan. Jadi melayani sampai di Citu Sisi, kurang lebih hampir 7 bulan melayani di sana. Ada Abuna pernah bilang begini, bahwa suruh jemaat Tuhan di awal tahun harus membawa apapun yang mereka kerjakan untuk didoakan. Nah waktu itu sebulan sebelum saya bawa sesuatu yang ingin saya bawa di hadapan Tuhan, saya doa terus sama Tuhan, apa yang harusnya saya bawa sama Tuhan ini. Nah saya pikir karena saya seorang teologi, sekolah kependetaan, saya pikir saya akan jadi pendeta, bangun gereja. Akhirnya saya pengen bawa gembok, terpikir sepintas begitu, gembok gereja. Gembok gereja mana? Citu Sisi. Akhirnya hari H jumpa di tahun baru tanggal 1 Januari tahun 2024, tibalah hari H kita mau ibadah. Akhirnya saya ambil kunci gembok gereja Citu Sisi. Saya bawa ke atas, saya bawa ke lantai 2, kita mau pelayanan. Saya waktu itu udah bawa ke atas. Waktu saya ingin bawa ke atas ini gembok, ada satu gerakan di hati saya, itu bukan itu begitu rasanya. Akhirnya saya turun lagi ke bawah, saya pulangkan gembok ini. Namun waktu itu saya pengen naik ke atas, saya bingung, apa ini Tuhan, apa yang mau dibawa? Karena sebentar lagi mau mulai pelayanan, mau mulai ibadah. Namun
tergerak di hati saya waktu lewat di ruang Maha Kudus Abuna. Akhirnya rasanya ada sesuatu itu tunjukkan begitu. Nah waktu itu saya lihat ada globe di situ. Makanya saya izin sama Abuna boleh nggak saya pinjam globenya sebentar, saya mau bawa ke atas gitu kan. Akhirnya saya bawa ke atas ini globe, saya bawa tuntun ke atas. Akhirnya kita tiba hari H ibadah, kita ibadah semuanya, bahkan hari doa. Semua gantian giliran berdoa. Tiba saya giliran doa, saya angkat ini globe ke atas tinggi-tinggi di atas kepala gitu. Nah, namun waktu saya angkat globe ini tinggi-tinggi di atas kepala, Abuna pernah bilang, Abuna doakan begini, anak muda ini akan melayani Tuhan ke bangsa-bangsa. Sebenarnya waktu Abuna bilang begitu, saya ingat satu panggilan yang Tuhan taruh di hati saya, akan melayani keliling dunia. Namun itu semua sudah lama saya lupakan. Namun Abuna waktu bilang ketika anak muda ini akan melayani Tuhan ke bangsa-bangsa, saya ingat, wah ini panggilan yang kuat dari Tuhan. Namun waktu doa Abuna begitu, dalam hati saya waktu didoakan begitu, nggak mungkin, karena saya anak muda yang nggak bisa apa-apa, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa, waduh pokoknya nggak bisa, nggak mampu begitu. Namun waktu setelah ibadah Abuna panggil, Abuni bilang begini, kamu anak muda, setidaknya ada awan iman yang udah kamu pegang, segempal awan udah kamu pegang, dan iman itu akan terus ada sama kamu. Nah Abuni bilang begitu. Namun saya pikir itu akan lama begitu ya kan. Namun gak lama kemudian, 2 hari kemudian rektor saya panggil, Jevan kamu siap-siap, kamu ditarik, mau kamu berangkat ke Kamboja, dan itu semua anugerah. Wah saya kaget, wah ternyata benar panggilan itu dan benar doa itu. Dan ini sebuah anugerah, saya boleh melayani di situ sisi, dan saya boleh lihat bahwa panggilan saya begitu kuat, dan itu mulai nampak di situ sisi lahirnya begitu. Oleh karena itu teman-teman semua, harapan saya boleh terus cinta akan Tuhan, melayani Tuhan ke bangsa-bangsa bahkan detik ini. Dan saya sedang di Magelang bertemu dengan Abuna, itu bukan suatu kebetulan, tapi karena rencana Tuhan. Dan ketika saya dipanggil dari Kamboja kembali untuk ke Magelang meneruskan pendidikan, untuk melanjutkan pendidikan bahasa Jepang, karena saya akan lanjut pelayanan ke Jepang. Dan harapan saya adalah terus, marilah kita terus giat cinta Tuhan, marilah kita terus pegang panggilan kita sama-sama, supaya kita terus dipakai Tuhan every day. Oke. Itu harapan tadi apa? Harapan panggilan setia pada Tuhan. Iya. Jadi harapan saya ke depan, mari kita sama-sama setia dalam panggilan kita, karena di setiap panggilan kita setiap hari ada mukjizat. Every day with miracle. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ada pesan khusus untuk Nidar? Tidak ada untuk Nidar. Rajin-rajin di situ sisi. Untuk Daniel? Bang Dansup semangat melayani. Untuk Sila? Kasihlah semangat jadi worship leader. Iya, luar biasa ini nekat-nekat ya saudara. Ya, saya percaya itu akan menginspirasi kita. Cloning DNA orang. Kalau Anda belum menemukan milikmu sendiri, cloning. Ambil itu sebagai modelmu. Pelajari cara hidupnya sampai Anda menemukan apa yang menjadi panggilanmu sendiri. Semua akan baik-baik saja. Saya berkata, jadi siapa yang bawa pulang kamu ke Magelang? Dari Solo, dari Jogja ke Magelang? Nggak ada Buna. Lah kau tidur di mana? Kau tidur di mana? Saya berkata, tidur aja di lobi hotel, saya bilang. Nggak bisa tidur, kamu nggak bisa tidur di ruang Abuna, ada Abuni. Kamu nggak bisa tidur di kamar yang satu, ada Revo, Finlay, dan People. Kita cari hotel, udah penuh hotelnya. Nah akhirnya saya bilang begini, kita cari hotel, di belakang ada Oyo. Ini ada duit, kamu pergi ke Oyo, nginap di sana, besok pagi balik ke Magelang. Oke, kami balik ke atas, lalu dia ketemu, hang out sama anak-anak sampai tengah malam. Dia ngomong sama Revo, kalau bisa janganlah di Oyo, masih mahal harganya. Cari yang penginapan 100.000 aja, supaya aku bisa nginap. Jadi sisa dari uang Abuna ini, bisa aku simpan-simpan tuh jajanku di sini. Jadi dia sangat follow saudara. Saudara, mencari Tuhan itu, kadang-kadang kita tidak perlu terlalu banyak prasangka. Tuhan akan pakai kita dengan kejujuran kita. Saudara, kalau Zevanya bisa dipakai Tuhan, kita semua juga bisa dipakai Tuhan. Ada model yang sama yang kita anut di gereja ini. Saya akan berdoa buat saudara, ambil model itu, ambil DNA itu, dan biar itu menjadi template bagi hidupmu selanjutnya. Haleluya. Siapkan dirimu saudara. Letakkan kedua tanganmu di dadamu. Pelayan musik maju ke depan. Kita akan maju ke depan. Saya akan berdoa buat saudara.
Bawa di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hatimu? Jawaban Tuhan itu adalah ending. Yang penting bagi Tuhan adalah proses. Hubunganmu, kedekatanmu dengan Tuhan, komitmenmu dengan Tuhan. Itu yang penting bagi Tuhan. Bukan jawaban akhir. Karena kalau proses baik, hasilnya pasti baik. Siapkan dirimu, biarkan Roh Kudus bicara kepadamu secara pribadi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Biarkan Roh Kudus bicara kepadamu secara pribadi. Mari bangkit berdiri, saudara. Tutup matamu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Katakan, Kau lembut. Mintalah, mintalah masa depan yang baik sungguh di dalam Tuhan. Menyembahmu Yesus, jamalah kami. Biarkan Roh Kudus bicara kepadamu dengan kuasa Kudus. Kau hadir di sini. Saya mengundang Bapak Ibu maju ke depan. Abuna akan berdoa impartasi.
kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Yesus terlebih besar.
Katakan sekali lagi, kirimkan api-Mu, hujan dan minyak kudus-Mu, berhembuslah dan urapiku. Kirim api, minyak, hujan dan air-Mu, berhembuslah, dan urapiku. Kirim api, minyak, hujan dan air, berhembuslah dan urapiku. Kirim api, minyak, hujan dan air. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dan biarlah impartasi yang kami terima akan menjadi satu benih sampai kami menemukan model bagi iman kami sendiri. Kami akan berproses, tidak akan berhenti pada naik gunung yang kedua, ketiga. Kami mau sampai yang ketujuh, sampai kami bisa melihat awan sekepal telapak tangan itu Tuhan. Kami bisa melihat perkara rohani yang sama seperti yang dilihat oleh Elia. Kami mau melihat itu di sepanjang tahun ini, bahwa hujan akan turun. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, pengurapan-Mu, firman-Mu, peneguhan dan jawaban bagi kami. Kami mau dan mengizinkan Tuhan terus bekerja. Terima kasih Tuhan. Materaikan semua itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan dengarkan pengumuman sebentar. Shalom G2CC Family. Puji Tuhan kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Info gereja sepekan. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah G2CC. Dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di ibadah G2CC berikutnya. Ibadah raya nanti sore pukul 5 sore onsite. Dan ibadah online pukul 5 di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Firman online setiap hari Rabu pukul 19 sampai 20 WIB di Zoom dan di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Breakthrough prayer pada hari Jumat pukul 5 sore. Komsel Youth 4G pada hari Sabtu tanggal 30 November pukul 4 sore di Main Hall G2CC. Ibadah raya tanggal 19 Januari, ibadah pagi onsite pukul 7 pagi dan ibadah sore onsite pukul 5 sore dan ibadah online di channel YouTube Pastor Sony Saluku pukul 5 sore. Mari dukung pembelian kontainer untuk ruang sekolah minggu berupa kaos This Your Living in Goodness of God dengan ukuran S sampai XL seharga 100.000, ukuran 2XL sampai 4XL seharga Rp125.000. Dapat dipesan melalui Ibu Aurel. Mengucapkan happy birthday and happy anniversary kepada jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberi umur panjang. Menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara, ataupun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek, tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite. Harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, serta beraktivitas. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Bu Eni. Bapak Ibu, kita sudah membaca di surat kabar bahwa ada virus influenza terbaru yang merebak. Tidak lebih berbahaya, tapi tetap berbahaya kalau kita abai, ya. Jadi tolong jaga kesehatan, selalu cuci tangan,
hindari orang yang batuk ya, karena penularannya melalui droplet, dan menjaga kebersihan tangan saat makan. Ketika itu terjadi misalnya flu, biasanya inkubasinya 3-5 hari. Ya, di rumah saja berdiam, minum vitamin, lalu semua akan baik-baik saja. Jangan lupa pakai masker. Jaga diri baik-baik ya. Lalu kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dulu. Ayo anak-anak. Mari kita angkat tangan kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami angkat tangan kami berdoa untuk anak-anak kami. Sejak kecil mereka belum mengenal kebenaran, tapi dengan pengertian, tapi biarlah kebenaran yang mereka dengar dari guru-guru sekolah minggu boleh membangun iman, dan mereka akan tumbuh di dalam iman itu. Mereka punya masa depan yang baik. Berkati hidup mereka, kesehatan mereka, dan rancang masa depan yang terbaik. Berikan kepada mereka daya tahan tubuh yang baik, sehingga mereka menjadi satu generasi yang sehat jasmani dan rohani, dan memiliki tuntunan Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka. Berkati orang tua mereka, jadikan mereka terang dan berkat dimanapun mereka berada. Berkati guru-guru sekolah minggu, kami percaya ada banyak hal besar Engkau kerjakan untuk sekolah minggu di gereja kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Ada yang berulang tahun Bapak Ibu? Yang belum Abuna doakan dari Desember, maju ke depan. Ayo, maju. Ayo, kita bakalan pesta ini. Banyak yang berulang tahun ini. Ayo, maju. Berkat gembala ya. Ayo. Dari Desember. Ayo maju ke depan. Ayo, siapa lagi? Mari kita bangkit berdiri. Ada lagi? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi katakan, umur panjang di tangan kanan, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Hip hip. Boleh. Kita akan berdoa buat mereka sekaligus. Saudara, angkat tanganmu. Bapak, kami melepaskan berkat umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri. Untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, pertambahan usia 1 tahun Tuhan adalah anugerah Tuhan yang hebat dan besar. Maka berkati hidup mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka, masa depan mereka. Semua yang baik, yang kudus, mulia, sedap didengar, menjadi bagian dari kehidupan mereka. Mereka memiliki passion yang besar terhadap Tuhan. Dan mereka akan melihat bahwa tahun-tahun hidup mereka selanjutnya diberkati dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa dan kami semua sepakat berdoa. Biarlah di tahun 2025 ini kami mengalami breakthrough dan terobosan. Kami sudah belajar mengenai role model. Dan kami akan mengambil itu sampai kami menemukan model bagi diri kami sendiri. Kami akan melihat minggu-minggu ke depan akan penuh dengan kesaksian, cerita mengenai campur tangan Tuhan yang hebat. Hamba berdoa, berkati pekerjaan anak-anakmu, G2CC Family, bisnis mereka, dagangan mereka, keluar masuk mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka. Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap benih yang mereka tabur tidak akan pernah sia-sia dan selalu kembali menjadi tuaian yang besar bagi kehidupan mereka. Yang terlebih dari semua itu, bahwa G2CC Family tertanam dan dewasa secara rohani. Sehingga ketika kami melakukan sesuatu dalam rumah Tuhan, kami boleh memaknainya untuk kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buka kedua tanganmu. Dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Ye fareha Adonai fiis mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jair Adonai panaf elecha feihunecha.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Jisa Adonai panaf elecha feyasim lecha shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan ambil saat teduh.